Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Krismananda dengan NIM D932190087. Saya mahasiswa aktif semester 5 di program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Surabaya dan kali ini saya akan membuat video untuk mereview tentang mata kuliah kami, yakni mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD. Kali ini saya akan membahas tentang indikator-indikator produk unggulan dalam Good Design Product. Baik teman-teman, apa saja indikator produk unggulan dalam Good Design Product? Mari kita pelajari bersama. Yakni produk bagus memiliki nilai yang dapat diunggulkan oleh lembaga pendidikan kepada para konsumen. Dalam mendesain produk pendidikan agar menjadi unggul dibutuhkan strategi pemasaran, yakni ada strategi pemasaran 4P yang bisa kita ketahui bersama. Ada product, price, place, and promotion. Produk pada layanan pendidikan terdapat dua jenis, yakni produk layanan proses kegiatan pembelajaran dan juga produk pendidikan berupa lulusan atau alumni. Ada 6 dimensi kualitas produk menurut Murlin dan kawan-kawan. Yang pertama ada performance atau kinerja, yang kedua ada durability atau daya tahan, yang ketiga ada specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yang keempat fitur, yang kelima ada reliability atau reliabilitas, yang keenam ada estetik atau keindahan, yang ketujuh ada kesan atau kualitas. Tuh pasti salah, ada 7, mohon maaf. Apa kita pelajari bersama. Yang pertama ada performance, yakni kinerja. Performance atau kinerja yakni hubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Jika membahas dalam aspek pendidikan kinerja, baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan harus memiliki kinerja yang bersinergi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan konsumen. Siapa saja konsumennya? Yakni peserta didik ataupun wali murid. Yang kedua, adanya durability atau daya tahan, yang berarti sejauh mana kemampuan produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Jika dalam dunia pendidikan, kita bisa contoh yang disajikan hasil dari alumni sekolah atau madrasah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, adanya conformance to specification, yakni kesesuaian dengan spesifikasi. Sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen pendidikan seperti program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Yakni kalau membahas yang conformance to specification ini, biasanya lembaga pendidikan itu menawarkan keunggulan apa yang ada di lembaga pendidikannya. Misal kalau lulus ini bisa dijamin tahfidz, lu harus bisa memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan dari program-program pendidikan yang ditawarkan oleh stakeholder kepada konsumen pendidikan, seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah karakteristik konsumen terhadap produk. Poin plusnya yang didapatkan oleh peserta didik tidak hanya dalam pemahaman secara akademis, melainkan kemampuan diri yang dikembangkan oleh ekstrakurikuler di sekolah ataupun madrasah tersebut. Kemudian yang kelima ada reliability atau reliabilitas, adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu.
semakin kecil. Maaf. Yakni yang kelima ada reliability atau reliabilitas, adalah sebuah gagasan produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan pada produk tersebut dapat diandalkan. Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga yang dapat kepercayaan baik oleh masyarakat atau konsumen pendidikan. Yang keenam ada estetik atau keindahan. Hubungan dengan bagaimana peserta didik mampu menerima dan menerapkan nilai-nilai estetik yang dilakukan oleh pemangku pendidikan di lembaga tersebut. Kenapa? Tujuannya untuk penilaian hasil produksi dari lembaga pendidikan di mata masyarakat. Bisa dilihat dari segi penilaian psikomotorik peserta didik. Kemudian yang keenam adanya previous quality atau kesan kualitas, merupakan hasil dari kegunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung, karena dapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap lembaga pendidikan terdapat pada kualitas sekolah, program pembelajaran, hasil lulusan, dan juga prestasi akademik. Jadi, dari apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman, bisa kita pahami bersama terkait indikator produk unggulan untuk good design produk dalam dunia lembaga pendidikan adalah hal yang penting untuk mengikat hati para konsumen terhadap penawaran layanan fasilitas yang ada pada sekolah tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.